Malam Bu Putri. Alhamdulillah. Wah, bagaimana kabarnya Bu Sandi hari ini? Alhamdulillah Bu Putri. Hari ini saya sangat senang dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Jadi Bu Sandi kemarin mengajak saya untuk bertemu di sini. Untuk apa ya Bu Sandi ya? Iya Bu Putri. Jadi nanti ini kan saya mau ada kucing sama salah satu rekan saya. Nah di situ saya tuh gimana ya Bu ya? Saya ingin nanti ketika kucing ini saya bisa menjadi pendengar yang aktif begitu Bu. Baik. Jadi nanti dalam kegiatan kucing, Bu Sandi ingin menjadi pendengar yang aktif. Jadi Bu Sandi nanti ingin saya bantu dalam meningkatkan kompetensi apa ya Bu Sandi ya? Untuk sesi coaching kali ini sih saya ingin kompetensi mendengar aktif ya Bu. Saya berusaha untuk bisa mendengarkan coach saya dengan baik seperti itu Bu Putri. Oh begitu, baik. Baik Bu Sandi, jadi Bu Sandi ingin saya observasi bagian lebih mendengarkan rekan sejawat dalam tahapan coaching, begitu ya Bu Sandi ya? Nah kira-kira nih Bu Sandi, kalau sekarang posisi Bu Sandi ini dalam tahap ring yang nomor berapa ya Bu Sandi ya? Kalau saya rasa sih saya masih ada di tahap ring 3 ya Bu ya, masih segitu deh kayaknya. Oh begitu. Kenapa Bu Sandi kok merasa ada di tahap ring 3 Bu Sandi? Karena saya terkadang seperti ini, ketika ada orang berbicara saya tuh masih belum bisa fokus sepenuhnya ya Bu. Kadang kalau ada WA masuk atau ada telepon masuk, saya tuh masih harus melirik. Sebetulnya kan itu bisa saya alihkan dulu, saya harus fokus dulu. Nah di situ saya tuh nanti takutnya saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Oh begitu, baik. Jadi karena Bu Sandi merasa dalam kegiatan coaching sebelumnya Bu Sandi masih sering memperhatikan hal yang lainnya, begitu ya Bu Sandi ya. Nah nanti apa nih harapan dari Bu Sandi yang ingin Bu Sandi dapatkan dari kegiatan observasi yang saya lakukan terhadap Bu Sandi ini? Tentunya saya ingin mendapatkan sedikit perkembangan di dalam mendengarkan aktif. Saya ingin hadir dengan sepenuhnya, menerima apa sih yang dibicarakan sama coach saya tadi, apa yang didiskusikan. Saya bisa menangkap semua dengan baik seperti itu Bu. Oh begitu. Lalu kalau di range kira-kira Bu Sandi ingin dapat menghasilkan di angka berapa ya Bu ya nantinya? Ya tentunya saya ingin di angka yang range yang maksimal ya Bu ya, 9 ya kalau bisa 10 seperti itu Bu. Baik Bu Sandi, insya Allah nanti Bu Sandi bisa dapat angka 10 itu ya. Lalu kapan Bu Sandi kira-kira kita akan melaksanakan coaching untuk observasi kali ini? Habis ini ada Bu rekan saya, kami juga sudah berjanjian. Insya Allah habis ini sebentar lagi sudah datang. Langsung ya? Iya Bu. Ya baik Bu Sandi. Oh jadi temannya Bu Sandi nanti. Assalamualaikum. Nah ini dia teman saya. Iya Bu Eka. Waalaikumsalam. Perkenalkan ini rekan saya namanya Bu Putri. Iya Bu Eka. Iya salam kenal, saya Bu Putri. Jadi nanti di sesi coaching kali ini rekan saya ini akan mengobservasi saya. Nggak apa-apa ya Bu Eka? Monggo silakan duduk Bu Eka. Terima kasih. Saya juga izin menempatkan posisi yang nyaman ya Bu Sandi, Ya, Bu Eka. Ya. Oke, selamat pagi Bu Eka. Pagi, Bu Sandi. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat Bu, lelah rasanya. Iya sih, tampak sedikit dari muka Bu Eka, sepertinya Bu Eka capek sekali ya. Iya Bu, rasanya kok pekerjaan ini nggak ada habisnya itu ya. Oh seperti itu. Iya yang sabar ya Bu Eka. Iya, saya itu kemarin kaget juga Bu Eka kok tiba-tiba WA saya ingin ketemu. Kira-kira apa ya Bu Eka yang akan menjadi topik pembicaraan kita kali ini? Saya ingin apa ya Bu, mencari solusi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oh, memangnya apa yang ingin Bu Eka dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya, saya ingin menemukan solusi karena kan situasinya ini saya sebagai guru. Nah, di rumah itu ada 2 anak kecil, Bu. Jadi saya merasa
kewalahan untuk mengatur waktu, terutama waktu pagi hari. Nah, ini saya ingin cerita, sharing, barangkali nanti saya supaya bisa menemukan solusi yang tepat gitu Bu. Gitu. Berarti di sini Bu Eka ingin mencari solusi bagaimana Bu Eka bisa membagi waktu dengan baik, mengkondisikan waktu dengan fleksibel antara kegiatan di rumah dan kegiatan mengajar di sekolah seperti itu ya Bu Eka. Oke. Lalu situasinya sekarang seperti apa Bu Eka? Situasinya kalau pagi itu saya benar-benar tidak bisa mengatur waktu Bu. Kewalahan sekali Bu kalau pagi itu Bu. Yang kira-kira yang paling mempengaruhi Bu Eka tidak bisa mengatur waktu dengan baik itu apa Bu Eka? Karena anak saya kan masih kecil-kecil ya Bu. Jadi mereka itu masih belum bisa mandiri, jadi saya yang harus menyiapkan segala sesuatunya. Oh, itu 2 anak kecil-kecil semuanya ya? Iya, jadi mereka kan masih belum bisa mandiri seperti itu. Jadi Bu Eka di sini sebagai orang yang paling bertanggung jawab begitu ya di rumah. Iya. Lalu situasi apa yang menjadi angan-angan Bu Eka, yang menjadi keinginan Bu Eka nantinya? Harapan saya sih kalau pagi saya bisa menyelesaikan tugas rumah dengan baik, anak juga terurus dengan baik. Jadi boleh dikatakan saya bisa sedikit bernafas lah kalau pagi, karena kan Sedikit selama lega ini ya Bu ya? iya, selama ini tuh kayak kejar-kejaran seperti itu Bu kalau pagi. Seperti itu. Oke. Kira-kira apa ya Bu Eka yang bisa membuat Bu Eka bisa sedikit bernafas lega, Bu Eka bisa mengatur itu? Apa yang membuat bisa terwujud nanti? Mungkin bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar saya ya Bu ya. Berarti selain Bu Eka, kira-kira di rumah itu ada berapa orang Bu? Ada suami saya, Oh, tapi ada kan suami. terkadang ada shift-shiftan seperti itu Bu. betul. Nah, terutama kalau kita sama-sama ketika dia shift 3 kan belum datang, jadi saya yang menghandle sepenuhnya. Oh, jadi memang mau gimana pun juga tetap Bu Eka adalah pusat dari seluruh aktivitas ada di Iya, rumah ya Bu ya, makanya seperti saya itu. merasa kayak capek gitu Bu. Lalu untuk membuat hal tersebut bisa terwujud, kira-kira apa yang akan Bu Eka siapkan? Nah, ini saya juga masih mencari solusinya sih Bu. Kalau misalkan saya meminta bantuan suami untuk menghandle anak saya yang satunya, saya handle yang besar, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oh, berarti di sini yang harus Ibu Eka siapkan adalah waktu dan pembagian waktu, lebih tepatnya ya, pembagian waktu antara Bu Eka dengan suami Bu Eka. Iya, pembagian tugas. Jadi, Pembagian tugas ya. Saya menghandle anak yang kecil, suami saya yang besar, atau bagaimana? Lalu apa yang bisa Bu Eka pastikan atau apa yang bisa memastikan kalau pembagian tugas tersebut bisa terlaksana Bu Eka? Ya saya butuh komitmen dari suami sih Bu. Kalau memang dia ada di rumah, jadi saya perlu partner nih untuk bisa berbagi tugas biar saya nggak merasa sendirian melaksanakan tugas-tugas yang ada di rumah seperti itu. Oh, berarti komitmen ya yang utamanya tentunya. Kriteria yang Bu Eka inginkan seperti apa? Maksudnya untuk pencapaiannya seperti apa? Kalau yang saya harapkan sih tugas rumah terselesaikan sehingga saya bisa berangkat melaksanakan tugas saya itu dengan tenang lah. Terus anak-anak juga terurus, seperti itu tuh harapan saya. Oh begitu Bu Eka ya. Oke Bu Eka, ini kan sudah di sesi paling ujung ya Bu Eka. Jadi di sini saya mau tanya sama Bu Eka, setelah sesi kali ini apa yang akan Bu Eka lakukan yang pertama kali untuk masalah tersebut tadi? Sepertinya saya harus ngobrol nih dengan suami. Jadi kita ngobrol, kita bagi tugas biar kita bisa saling mengerti posisi kita masing-masing gitu seperti itu. Seperti tadi ya Bu Eka sampaikan komitmen-komitmen apa yang harus dipatuhi tadi ya. Seperti itu. Berarti untuk siapa yang harus dihubungin dulu kira-kira? Siapa dulu nih Bu Eka? Suami dulu ya. Iya. Oke. Lalu kemudian bagaimana Bu Eka bisa memastikan rencana Bu Eka tadi terlaksana? Mungkin saya lihat lagi ya selama seminggu ke depan, ketika saya sudah melaksanakan pembagian tugas ini, apakah semua sudah bisa terhandle dengan baik, apakah saya bisa menyelesaikan tugas rumah dan bisa berangkat mengajar dengan tidak tergesa-gesa seperti itu.
Oke, Bu Eka. Lalu kira-kira Bu Eka ini perlu dukungan dari siapa aja sih? Kalau dukungan yang pertama sih dari suami, karena kan kita masih dalam satu rumah ya. Kemudian yang kedua dari orang tua saya sih, karena kan kebetulan ketika kami sama-sama masuk pagi, anak saya dititipkan ke orang tua saya. Alhamdulillah ya Bu ya, orang tuanya masih bisa dititipin berarti. Iya. Oke. Nah, Bu Eka, kita sudah sampai di seksi penutup di sini. Saya mau tanya sama Bu Eka, dari sekian perbincangan kita kali ini, kira-kira apa yang bisa Bu Eka simpulkan? Dari kegiatan ini saya merasa menemukan solusi, Bu. Jadi yang selama ini membuat pikiran saya kalut, berangkat kerja juga kayak kejar-kejaran seperti itu, saya jadi oh berarti saya harusnya melakukan seperti ini. Sehingga beban yang saya hadapi juga lebih berkurang seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Eka ya. Iya. Untuk selain itu, apa yang menjadi insight-nya Bu Eka pada sesi kali ini? Saya merasa dapat tempat untuk curhat, saya bisa sharing sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya seperti itu. Terima kasih sekali ya Bu ya. Iya Bu Eka, sama-sama. Semoga perbincangan kita kali ini bisa membantu Bu Eka untuk menyelesaikan sesuatu hal yang mengganjal Bu Eka selama ini ya. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, kita bisa sharing. Tapi saya harus jemput anak saya terlebih dahulu ini Bu. Saya mohon undur diri dulu ya. Oke. Terima kasih. ya, Kira-kira Bu. kita bisa ketemu lagi kapan ya Bu Eka? Kalau minggu depan di tempat yang sama gimana Bu? Oke, boleh. Karena kan kita juga perlu merefleksi apa saja yang sudah menjadi komitmen tadi ya Bu Eka ya. Semoga untuk kedepannya ini Bu Eka bisa menjalankan komitmen-komitmen tadi dengan baik, pembagian tugas juga berjalan dengan lancar, dan semua yang menjadi angan-angan Bu Eka benar-benar tercapai seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eka juga. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Monggo Kapan, Bu Putri. Iya, monggo Bu Eka, hati-hati di jalan ya. Iya. Kapan? Wah, alhamdulillah ya Bu Sandi sudah bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan teman Bu Sandi tadi. Saya menyimak dengan baik kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Sandi tadi. Sangat menarik bagi saya loh Bu. Terima kasih Bu Putri. Nah, sebelum saya mengobservasi lebih dalam, kira-kira bagaimana nih Bu Sandi menilai sendiri atas kegiatan coaching yang sudah Bu Sandi lakukan ini tadi? Kalau menurut penilaian saya rasa alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan cukup lancar. Cuman untuk selebihnya bagaimana kalau menurut tanggapan Bu Putri? Oh begitu. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam nanti tentang observasi saya, apa ya yang membuat Bu Sandi ini bisa menilai bahwa kegiatan yang dilaksanakan Bu Sandi tadi sudah berjalan dengan baik? Dari segi ketika Bu Eka menyampaikan pertanyaan, di situ saya benar-benar bisa menangkap ya Bu. Saya rasa saya juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendengarkan. Jadi saya merasa saya sudah bisa terjun dan masuk dalam masalahnya Bu Eka tadi. Lalu, menurut Bu Sandi sendiri, kurangnya di bagian mana ya Bu ya dalam kegiatan coaching ini tadi Bu? Kurangnya itu tadi mungkin saya kurang bisa menggali apa yang seharusnya Bu Eka bisa keluarkan lebih jauh ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya kurang begitu menarik dan membuat Bu Eka kurang bisa mengembangkan lagi jawaban-jawaban Bu Eka seperti itu. Oh begitu. Baik, Bu Sandi, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya tadi? Oh iya Bu Putri, boleh sekali. Baik, terima kasih Bu Sandi. Jadi tadi saat saya mengamati Bu Sandi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik, bahkan di atas rata-rata, melebihi kompetensi Bu Sandi. Jadi Bu Sandi tadi seperti yang ingin Bu Sandi tingkatkan menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Itu Bu Sandi sudah bisa dan sudah hebat dalam mendengarkan. Jadi Bu Sandi tadi sudah menyimak dengan baik perkataan coaching, kemudian Bu Sandi juga sudah masuk di dalamnya, dan hanya saja
ada yang masih Bu Sandi perlu tingkatkan lagi, yaitu mungkin Bu Sandi perlu mencatat kata kunci atau poin penting dari percakapan Bu Sandi dengan teman Bu Sandi tadi, di mana nanti kata kunci itu bisa Bu Sandi gunakan untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot yang seperti Bu Sandi sampaikan ini tadi. Begitu Bu Sandi. Oke, terima kasih ya Bu Putri untuk masukannya tadi. Nah, kalau menurut Bu Sandi tadi, bagaimana ya Bu ya pendapat Bu Sandi mengenai yang saya sampaikan kepada Bu Sandi ini? Oh, alhamdulillah, apa saja yang Bu Putri sampaikan tadi tentunya banyak memberikan masukan kepada saya dan memberikan langkah-langkah juga solusi untuk saya lebih bisa mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan peran saya sebagai coach tadi Bu Putri. Semoga dari apa yang Bu Putri sampaikan bisa saya implementasikan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Lalu rencana dari Bu Sandi apa ya selanjutnya supaya untuk meningkatkan kompetensi Bu Sandi ini sebagai seorang coach? Oke, tentunya yang pertama saya akan melaksanakan saran-saran dari Bu Putri tadi. Saya akan mencatat, saya akan lebih menyimak dari kata-kata kunci tersebut. Kemudian saya akan menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari kata kunci yang telah saya catat tadi Bu Putri. Seperti itu. Baik Bu Sandi, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, saya ingin bertanya pertanyaan simpulan ya atau refleksi dari kegiatan observasi kita. Dari kegiatan observasi kita dan kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Sandi tadi, apa ya yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita kali ini Bu Sandi? Dari apa yang sudah saya lakukan tadi, saya mendapatkan banyak pembelajaran baru ya Bu ya, dimana saya sebagai coach juga lebih harus terfokus kepada apa yang disampaikan Bu Eka, sehingga dengan kefokusan tadi, dengan saya mendengarkan secara aktif tadi, saya lebih bisa masuk ke dalam masalah yang Bu Eka hadapi, dan saya juga bisa menggali apa yang sedang dirasakan oleh Bu Eka itu tadi. Dan beberapa pelajaran-pelajaran baru seperti harus mencatat kata kunci tadi, insya Allah itu akan saya pegang dan saya terapkan nantinya. Baik Bu Sandi. Nah, kira-kira kapan nih kita perlu bertemu lagi untuk membahas refleksi dari kegiatan coaching Bu Sandi tadi untuk peningkatan kompetensi Bu Sandi yang berikutnya nih? Insya Allah ini tadi juga janjian dengan Bu Eka ya, beberapa hari ke depan kita akan ketemu lagi. Nanti setelah, atau kita bisa bertemu secara langsung seperti ini ya Bu ya, bareng-bareng lagi ya? Iya bisa Bu jadi Sandi. kita sekalian Jadi ngobrol-ngobrol lagi. nanti Bu Sandi bisa langsung menghubungi Ya, saya seperti begitu. itu. Jadi ketika ada penjadwalan dari Bu Eka untuk bertemu, saya langsung segera menghubungi Bu Iya Putri. baik Bu Sandi. Insya Allah saya siap untuk mendampingi Bu Sandi untuk supaya meningkatkan kompetensi Bu Sandi menjadi seorang coach yang baik. Tadi yang dilaksanakan oleh Bu Sandi itu sudah sangat baik Bu Sandi. Terima kasih Bu Putri. Bu Sandi sudah hebat, sudah bisa menjadi coach yang baik. Setelah kegiatan ini Bu Sandi pasti akan lebih bisa meningkatkan kompetensi Bu Sandi. Terima kasih. Karena jamnya sudah siang, saya pamit undur diri dulu ya Bu ya. Nanti ditunggu sama anak saya di rumah nih. Kayak gitu. Terima kasih ya Bu Ya, Sandi. sama-sama Bu Assalamualaikum. Putri. Terima kasih juga Iya, waktunya. sama-sama.